Assalamualaikum. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, seperti biasa, kita membaca doa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas silakan pimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak bertanya terlebih dahulu, siapa yang tidak masuk hari ini? Nihil, Pak. Oh, nihil ya. Ya. Baik. Sebelum kita mulai, minggu kemarin kita belajar mengenai 7 keutamaan di Ka'bah atau di kota suci Mekah. Masih ingat apa saja? Lupa ya? Lupa, Pak. Itu salah satu keutamaan di kota Ka'bah atau di kota suci Mekah. Kalau kita sholat di sana, pahalanya akan berlipat-lipat ganda dibandingkan di negara kita atau di masjid-masjid kita. Namun, kalau kita tidak bisa ke sana, cukup sholat saja di masjid yang di dekat rumah, terutama yang laki-laki, dan yang perempuan cukup saja di rumah. Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan membahas mengenai haji. Ada yang tahu apa itu arti haji? Belum ya? Baik, saya minta tolong coba Yosi bacakan apa pengertian haji. Haji adalah berkunjung kepada Allah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu bagi umat Islam yang mampu baik secara fisik maupun finansial. Ya, jadi haji di sini pengertiannya itu berkunjung ke Baitullah, seperti yang saya katakan tadi, atau ke kota suci untuk melakukan ibadah pada waktu yang ditentukan, tidak sembarangan waktunya, ada waktu tertentu kita bisa berangkat haji dan mampu secara fisik maupun finansial. Maksud finansial di sini adalah materi atau uang. Kalau kita mampu saja, kalau tidak punya uang, maka itu tidak bisa dikatakan dengan naik haji karena tidak memenuhi syarat. Dan haji ini adalah salah satu rukun Islam yang ke-5. Apa bunyinya? Naik haji bagi yang mampu. Ya, di sana ada kata-kata mampu. Kenapa? Karena semua orang tidak bisa naik haji karena tidak mampu. Salah satunya tidak mampu fisik atau tidak mampu dari material. Kita lanjut. Ini adalah syarat haji. Siapa yang berani bacakan ini? Silakan. Syarat haji ada 5. Yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, keempat merdeka, dan yang terakhir kelima mampu. Ya. Jadi syarat haji di sini harus beragama Islam. Kalau kita kalau orang tidak beragama Islam dan dia pergi ke kota Mekah, maka dia tidak dapat dikatakan haji karena tidak memenuhi syarat. Walaupun dia melakukan rukun-rukun haji. Paham? Yang kedua, baligh. Baligh di sini sudah dewasa ya. Yang ketiga, berakal. Jadi kalau orang gila juga tidak memenuhi syarat untuk haji. Namun ada sebuah kisah di zaman ada seseorang yang tergila-gila dengan wanita namanya Majnun atau yang begitu viral namanya itu Laila Majnun. Jadi ayahnya membawa si Majnun tadi yang gila ini ke kota Mekah lalu berdoa sehingga beliau sembuh. Lanjut, merdeka. Merdeka di sini artinya
bukan budak atau bukan hamba sahaya. Namun di zaman modern ini sudah jarang, sudah tidak ada lagi yang namanya budak. Jadi insya Allah kita semua tidak hamba sahaya. Yang 5, kembali lagi ke kata mampu. Jadi haji ini tidak luput dengan kata-kata mampu. Ya, kita lanjut. Ini adalah rukun haji. Coba perhatikan ke depan ya. Yang pertama itu niat ihram haji. Jadi ketika kita memakai ihram, itu kita membaca niat labbaik Allahumma hajjan, yang artinya aku melaksanakan haji. Jadi sambil memakai ihram, kita melantunkan niat. Boleh langsung Arab, boleh langsung bahasa Indonesianya, tidak masalah. Setelah kita membaca niat ihram, langsung kita wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini bacaannya itu kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tahmid, bisa alhamdulillah, Allahu akbar, dan bisa juga kita melantunkan atau memunajatkan doa di sini ya. Habis di nomor 2, kita lanjut ke tawaf di Ka'bah. Apa itu tawaf? Tawaf sama saja ya. Mengelilingi Ka'bah. Dari yang pertama sampai ke 7, dari sebelah kanan. Menurut ulama zaman dahulu itu membaca tawaf yang dianjurkan cuma 2 bacaan. Yang pertama dari Hajar Aswad ke makam Nabi Ibrahim, itu bacaannya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan yang kedua bacaannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad lagi ya. Jadi bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Habis kita tawaf di Ka'bah, langsung kita sa'i. Sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Safa, Sofa itu sama saja ya. Apa itu arti sa'i? Lari-lari kecil. Bacaan sa'i ini itu panjang. Kalian silakan ikuti Bapak ya. Bapak akan bacakan dan kalian ikuti. Semoga saja kita bisa sa'i yang benar-benaran ya. Amin. Boleh bismillah, boleh dah pakai bismillah ya. Kita bismillah saja. Semoga bismillah ke sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir. Warham. Wa'fu. Watakarram. Watajawaz. Amma ta'lamu. Innaka ta'lam. Ma lam na'lam. Innaka antal. A'azzul. Akram. Jadi itu adalah bacaan sa'i. Perlu Anda ketahui anak-anak sekalian, sa'i ini tidak luput dari sejarah mengenai istrinya Nabi Ibrahim. Siapa namanya? Siti Hajar ya. Jadi Siti Hajar dari Bukit Safa ke Marwah itu lari-lari mencari mata air. Untuk apa? Untuk memberi si Ismail kecil minum. Namun sampai ke 7 kali Siti Hajar lari-lari dari Safa ke Marwah tapi tidak menemukan air. Ketika itu Siti Hajar duduk di sebuah tempat di antara Safa dan Marwah ini. Lalu tiba-tiba kaki Ismail ini dengan izin Allah menyentuh bukan tanah ya, apa namanya? Pasir, bukit pasir ya, bukan bukit ya. Lalu keluarlah air yang namanya sampai sekarang viral, air Zam-Zam. Bahkan di situ dibuatkan sumur. Kita lanjut yang kelima,
bergunting atau bercukur rambut. Ini namanya bukan tahayul ya, tahalul ya. Tahalul ini mencukur rambut. Boleh 3 helai, boleh botak ya. Bagaimana yang perempuan? Setahu saya tidak pernah yang perempuan sampai botak ya. Boleh dikit baik ya, atau 3 helai rambut yang perempuan, tidak masalah ya. Yang keenam, tertib ini dari yang pertama berurutan ya. Jangan langsung tiba di kota Mekah langsung tawaf, tidak lagi ihram ya. Harus tertib. Ini rukun haji. Nanti kita masuk ke pelaksanaan hajinya ya. Lanjut. Sampai sini sudah paham belum? Paham ya? Oke, bagus kalau gitu. Kita lanjut ke ini 3 jenis haji. Tolong kamu bacakan yang nomor 1. Haji ifrad. Ya. 1. Melakukan rukun haji baru umrah. 2. Tetap dalam keadaan berihram hingga tahallul 10 Dzulhijjah. 3. Tidak perlu bayar dam atau denda. Ya, jadi haji ini terbagi menjadi 3. Salah satunya ada haji ifrad atau ifrad ya. Yang artinya haji ini haji dulu baru umroh ya. Dan tetap dalam keadaan pakai ihram dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Dan tidak perlu bayar dam atau denda ya. Yang kedua, silakan tolong bacakan. Haji qiran. 1. Menggabungkan niat haji dan umroh. 2. Wajib bayar dan dam dengan membeli Hewan kurban. Ya, haji yang kedua haji kiram ya. Di mana haji kiram ini menggabungkan antara haji dan umroh. Jadi sekali paket, sekali berangkat dapat gale dari haji dan umroh ya. Dan wajib bayar denda. Dendanya berupa hewan kurban ya. Lanjut yang terakhir, haji tamattu. Yang cowok sekarang, Yusro, tolong bacakan. Silakan. Haji tamattu. 1. Umroh dulu baru haji. 2. Wajib menyembelih. Wajib menyembelih hewan kurban. Ya, jadi ini umroh dulu baru haji. Sekarang haji itu kalau tidak salah 30 ke atas ya, 30 juta ke atas. Kalau umroh masih di bawah, ada 25, ada 23. Jadi kalau uang kita sudah cukup ke 25 atau 23, boleh umroh dulu. Baru haji. Dan haji ini tidak bisa sembarang waktu. Ada waktu tertentu. 8 Zulhijjah sampai ke 10, 13. sampai ke berapa? Ya, sampai 12 Zulhijjah. Sampai hari raya Idul Adha ya. Kita lanjut. Nah, ini selanjutnya ke pelaksanaan haji. Kalau yang tadi kita sudah membahas mengenai syarat haji, rukun haji, dan sekarang kita membahas pelaksanaan haji. Kira-kira terlihat gak? Tidak ya? Gak apa-apa? Bapak jelaskan. Dan kalian bisa lihat gambarnya mana yang dapat saja ya. Yang ke-1, pelaksanaan haji itu namanya mikot. Mikot ini artinya jamaah haji tiba di kota Mekah. Misal kita dari Indonesia, biasanya kalau kita dari Sekayu itu dari Palembang, baru ke kota Mekah. Atau dari daerah kita pergi ke kota Mekah. Setelah di sana, kita siap-siap di sana, langsung memakai ihram dan lain-lain ya, persiapan haji atau umroh. Dan dari Masjidil Aqsa atau dari tempat hotel kita membaca yang namanya labbaik Allahumma labbaik. Hafal enggak? Coba kita bareng-bareng. Wahid, Isnin, Salasa. Labbaik Allahumma labbaik.
syarika labbaik innal hamda la syarikalah ya. Oke. Itu dari Masjidil Haram sampai ke Ka'bah, atau dari tempat kita tinggal, bukan tinggal ya, hotel, ke kota, ke Ka'bah ya. Yang kedua itu tawaf atau kudum ya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali seperti yang saya jelaskan tadi ya di rukun. Itu kalau dari Hajar Aswad sampai makam Nabi Ibrahim baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar. Nanti kalau sudah di rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad lagi baru baca Rabbana atina fid dunya hasanah ya, sampai 7 kali. Habis itu ada namanya sa'i. Ini contoh nih. Bisa lihat gambar ya. Yang pertama ke sana dulu, ngulang lagi sampai 7 kali ya. Habis di sa'i kita wukuf di Arafah. Nah, disinilah Arafah ini bisa dikatakan tempat orang berenung atau malam renungan ya. Disinilah kita akan mengingat dosa-dosa kita yang kita lakukan selama ini ya. Di sini banyak orang yang menangis, bahkan sampai ada yang pingsan karena mengingat dosa-dosa ya. Dan di sini juga banyak orang yang sedang berdoa. Disinilah nanti banyak yang berdoa dan doanya insya Allah akan dikabulkan. Itu di tanggal 9 Zulhijjah. Sedangkan kita yang tidak berangkat haji, kita berpuasa Arafah ya. Pernah puasa Arafah? Pernah ya. Kita lanjut. Habis wukuf, kita langsung kita bermalam dulu di Muzdalifah, kemudian ke Mina ya. Lalu melempar jumroh. Apa itu melempar jumroh? Melempar batu kecil ya, atau kerikil-kerikil yang ada di Muzdalifah. Kenapa kita melempar jumroh? Melempar jumroh ini tidak luput dari kisah Nabi Ibrahim, lagi-lagi dengan Nabi Ibrahim ya. Ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail ya, Ismail kecil, tiba-tiba di tengah jalan itu ada setan ya. Dia membisikkan kepada Ibrahim, Ibrahim, untuk apa kau menyembelih anakmu? Apa kau sudah gila? Kata setan ya. Datang Nabi Ibrahim ini ngambil batu anak-anak ya, dilemparnya lah setan itu sampai tiga kali ya. Makanya di sini kalau kita haji atau umroh, kita melempar jumroh. Kadang-kadang orang Indonesia ini emosi ya. Kalau orang-orang Arab, orang-orang Turki itu ngambil batunya kecil. Kalau orang Indonesia ini besar-besar nih dilemparnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, habis di sini baru yang namanya tahalul ya. Tahalul ini yang tadi ya, menyukur tahalul ini simbol kalau kita sudah melaksanakan ibadah haji ya. Ini ada contohnya, sampai botak dia orang ini ya. Kalau nak bagusnya yang cowok itu botak ya. Jadi kenan kalau sudah haji. Wah, bapak haji ya. Gitu ya. Habis itu baru balik lagi ke Ka'bah ya. Ini namanya tawaf perpisahan nanti di Ka'bah ya. Perpisahan sebelum balik ke tanah air. Jadi kita tawaf lagi di sini ya. 7 kali lagi untuk tawaf perpisahan untuk terakhir kali ya. Habis itu baru kita pulang ke tanah air. Ini ya pesawatnya sudah pulang ya. Kira-kira paham di sini anak-anak? Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Oke, kita lanjut. Ini terakhir manfaat ibadah haji. Ini melalui survei Bapak sendiri ya, Bapak pilih yang ini ya. Sebenarnya banyak manfaat ibadah haji. Tolong kamu bacakan. Iya. Besar-besar ya. Oh, tak kelihatan. Boleh maju sini. Maju sini, maju. Oke, silakan bacakan. Manfaat ibadah haji mengerjakan ibadah haji dapat
mewasiatkan, maka dia pulang ke negaranya seperti anak yang baru dilahirkan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini adalah manfaat haji ya. Salah satunya itu bisa meleburkan dosa ya. Ini terakhir manfaat ibadah haji. Selanjutnya terima kasih. Sebelum Bapak akhiri ya, kita akan menonton video mengenai tata cara ibadah haji. Tolong perhatikan ya. Ya, Pak. Bentar. Ya, silakan diperhatikan. Ini miqat yang pertama ya. Datang ke negara Arab. Ini proses tahallul. Dan terakhir tawaf lagi ya, perpisahan. Ya. Jadi itu adalah sekilas perjalanan haji ya, anak-anak. Sampai di sini sudah paham semua? Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalian pernah gak sih terpikiran apa bedanya haji sama umroh? Pernah? Siapa yang tahu? Apa perbedaan haji dan umroh? Silakan angkat tangan yang bisa. Nanti Bapak kasih hadiah. Hadiahnya haji. Tapi bayar dewe ya. Angkat tangan yang bisa. Oke, Bapak jelaskan ya. Haji dan umroh itu sebenarnya cuma beda tipis, beda sedikit ya. Kalau haji itu dilaksanakan pada tanggal Zulhijjah, sedangkan umroh itu terserah mau kapan, kalau ada uangnya dan mampu itu kita bisa berangkat ya. Dan kalau haji ada namanya wukuf ya. Kalau umroh tidak ada, dia langsung melempar jumroh ya, wukufnya tidak ada. Itu perbedaan haji dan umroh. Kesimpulan pada hari ini ya, pelajaran pada hari ini, bahwasanya haji itu adalah salah satu ibadah rukun Islam yang kelima. Naik haji bagi yang mampu di sini dalam artian baik secara fisik maupun finansial, dan juga harus diizinkan sama keluarga ya. Baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, oke, sekian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.